Selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudara-saudariku sekalian, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Setia itu mahal. Saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan, setia itu mahal. Kesetiaan memiliki harganya yang sangat mahal dalam membangun sebuah relasi yang intim antar pihak. Hidup saling setia biasanya didasarkan pada unsur saling percaya satu sama lain. Nabi Yosua dalam bacaan pertama hari ini mengumpulkan semua suku Israel dan menanyakan komitmen mereka untuk membangun kesetiaan hidup di hadapan Tuhan. Orang Israel ditempatkan pada dua pilihan: beribadah pada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ataukah beribadah kepada dewa orang Amori. Atas pertanyaan ini, orang Israel dalam satu suara menjawab bahwa mereka akan selalu beribadah kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Mereka percaya kepada kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dan membimbing mereka untuk hidup sebagai orang merdeka di tanah yang dijanjikan Tuhan bagi
mereka semua. Makna hidup yang seperti ini juga digagas oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang menjelaskan tentang relasi kesetiaan yang mesti dibangun oleh pasangan suami istri. Suami harus mengasihi istrinya dan istri harus menghormati suaminya. Relasi kasih seperti ini sesungguhnya dibangun dengan mencontohi relasi kasih Yesus yang dalam kesetiaannya rela mengorbankan dirinya demi keselamatan sesama manusia, berpuncak pada sebuah keselamatan hidup dan kebahagiaan yang abadi. Maka hidup untuk saling setia satu sama lain haruslah bermuara pada satu kebaikan bersama. Untuk menjadi setia, kita selalu dihadapkan dengan aneka macam tantangan yang tidak mudah. Akan tetapi, ketika kita mampu membangun kesetiaan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan bertahan dalam tantangan dan cobaan hidup yang kita alami. Kita harus berani berujar seperti Rasul Petrus hari ini, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Kepercayaan, kesetiaan satu sama lain telah menjadi modal dasar untuk membangun kesetiaan di dalam hidup bersama. Iman perlu dihayati dalam kebebasan putra-putri Allah mempelai Kristus. Agama terpaksa, iman terpaksa seringkali lebih merusak dari orang ateis karena putar baliknya dobel. Beriman yang nyata, tak beriman, tidak beriman, tetapi seolah-olah beriman. Kalau hal ini terjadi, maka kita ada dalam krisis yang besar. Ramai-ramai tinggalkan Yesus dan bubar sebagai anggota gereja. Semoga rahmat Tuhan, Roh Kudus bekerja ekstra keras sehingga masih bisa terdengar suara iman. "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.